Shalom. Hari ini kita akan renungkan 2 Tesalonika pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 5. Saya sudah bagi 2 paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 2. Paulus, Silvanus, dan Timotius memberi salam kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa. Paragraf yang kedua, ayat 3 sampai 5. Mereka selalu mengucap syukur kepada Allah karena iman jemaat Tesalonika makin bertambah dan kasihnya seorang akan yang lain makin kuat dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Kesimpulannya, 2 Tesalonika juga mulai salam dengan nama-nama 3 orang, Paulus, Silvanus, dan Timotius. Paulus tetap mengucap syukur kepada Tuhan sebab iman jemaat Tesalonika semakin bertambah di dalam kasih seorang akan yang lain. Dia juga bermegah tentang kedabahan mereka dan iman mereka dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Menurut Paulus, jemaat Tesalonika menderita supaya kerajaan Allah dan supaya menjadi warga kerajaan Allah yang layak. Akhirnya penderitaan itu akan menjadi bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa supaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan sesama. Ya, begitulah kita harus mengakunya tentang Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, Allah akan menghakimi kita dengan adil. Kita harus percaya Tuhan adil dan Dia akan menghakimi dengan adil. Ajaran tentang manusia. Pertama, rombongan Rasul Paulus memberi salam kepada jemaat Tesalonika dengan nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Kapan saja kita harus memberi salam kepada orang yang lain dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedua, iman jemaat Tesalonika telah makin bertambah dan kasihnya seorang akan yang lain makin kuat di antara mereka. Ketiga, Paulus bermegah tentang jemaat Tesalonika dalam jemaat-jemaat Allah mereka sebab ketabahan mereka dan iman mereka dalam segala penganiayaan dan penindasan yang mereka derita. Keempat, mereka menderita karena kerajaan Allah dan itu menjadi suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Aplikasinya, pertama, memberi salam kepada sesama jemaat dan kawan dengan nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada siapapun kita harus memberikan salam dengan nama Allah, nama Yesus Kristus. Itulah akan memberikan identitas yang jelas kita. Kita orang Kristen. Kedua, bermegah tentang kemajuan iman dan kesabaran di dalam penganiayaan daripada berhasil baik dan sukses. Ya, itu penting. Banyak orang duniawinya bermegah tentang hasil dan sukses. Namun kita hanya bermegah sajanya tentang kemajuan iman dan kesabaran di dalam penganiayaan. Ketiga, menerima penderitaan secara iman dengan hati kuat, dengan percaya bahwa itu menjadi suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah dan rencananya. Kemudian PR prakteknya, memberi salam kepada sesama dan jemaat yang sedang di dalam kesulitan dan dianiaya dengan nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dan menyemangati sebab Tuhan menghakimi dengan adil. Ya, kita harus memberitakan tentang itu karena Tuhan adil. Sekalipun kita mengalaminya kesulitan dan dianiaya, kita pasti akan dapat hasil yang baik dari Tuhan. Dan mereka yang menganiaya kita pasti akan dibalaskan sesuai dengan perlakuan mereka. Harus ingat tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.